Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Razak selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perkembangan Iptek, Gaya Hidup Generasi Z dan Penerapan Etika Pancasila. Perkenalkan, nama saya Saskia dan rekan saya ada Tasya Renisa, Muhammad Fadel Anam, dan Rahmatulnisa. Materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fadel Anam. Anam, silahkan. Yang pertama pendahuluan penerapan tentang karakteristik generasi Z. Karakteristik generasi Z menurut Grail Research adalah generasi pertama yang sangat mengenali internet. Maka dari itu generasi ini disebut generasi internet. Sedangkan generasi sebelumnya itu generasi Y masih mengalami transisi teknologi hingga menuju internet. Maka generasi Z lahir saat teknologi itu sudah ada. Next. Dampak negatif daripada iptek itu adalah yang pertama memudarnya semangat jiwa nasionalisme dan patriotisme. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Akibatnya banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap budaya asing lebih modern. Next. Dampak positifnya pun ada. Yang pertama dapat memudahkan sarana mendapatkan informasi dari seluruh penjuru dunia. Yang kedua, kemajuan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain yang bersifat global. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang peran Pancasila pada era globalisasi. Peran Pancasila pada era globalisasi ini sangat penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakatnya. Menurut David Orlick, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kami adalah penelitian kualitatif atau pendekatan secara deskriptif, yaitu melalui studi literatur. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, diawali dengan mengidentifikasi suatu masalah. Setelah menganalisis masalah tersebut, kemudian kami melakukan studi literatur dengan melakukan survei dan penyebaran serta pengisian kuesioner. Setelah itu, kami mengumpulkan data dan teori yang ada dalam literatur tersebut. Kemudian, metode ini dilakukan secara bertahap, dan sistematis. Hasil ini berupa hasil penelitian deskripsi. Selanjutnya ada hasil penelitiannya. Pemanfaatan iptek berbeda-beda di setiap generasi. Generasi yang selalu mengaplikasikan semua kegiatannya dengan iptek adalah generasi Z atau disebut juga I-generation. Generasi net atau generasi internet, yaitu generasi yang mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu. Semua aktivitas sehari-hari manusia membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan segala sesuatu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya pakaian yang semakin modis, perlengkapan sekolah, peralatan memasak dan memakan, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Hairunisa. Baik, selanjutnya yaitu ada iptek mulai berkembang pesat di Indonesia. Seiring perkembangannya zaman mulai masuk industri 4.0, perkembangan iptek tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan agama, di mana hal itu dapat menurunkan moral bangsa. Arus dari globalisasi itu tersendiri dan itu cepat dalam masyarakat, terutama di kalangan muda yang sangat mempengaruhi perkembangan negara begitu. Karena hakikatnya pemuda itu sangat berperan pada proses pembangunan serta kemajuan suatu negara. Selanjutnya.
Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu A. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Selain itu, etika juga sebagai cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengikuti semua. Next. Nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seorang pikirkan merupakan hal yang penting di dalam hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan, kognitif dan efektif. Nilai juga merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberikan dasar dan prinsip akhlak, yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati atau potensi. Nilai Pancasila yang digali dari dalam Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup dan panutan hidup bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya materi terakhir akan dipaparkan oleh Rahmatunisa. Rahmatunisa, silahkan. Secara spesifiknya, nilai-nilai Pancasila telah tercermin dalam norma-norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan juga norma hukum. Nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai dengan cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan bertindak. Boleh di next. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai Pancasila di generasi milenial saat ini antara lain menyebar informasi yang tidak sesuai dengan Pancasila, banyaknya pemahaman baru yang tidak sesuai dengan Pancasila, kurangnya pengawasan dalam penggunaan sosial media, dan juga mudah terprovokasi. Dan juga masuknya budaya-budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia dan muncul paham atau ideologi baru yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Gotong royong juga mulai memudar seiring berjalannya waktu, dan hal ini menjadikan generasi milenial menjadi manusia yang individualis serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Boleh di next. Solusinya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran nilai-nilai Pancasila akibat pengaruh iptek, diantaranya ada penanaman nilai-nilai moral dan sopan santun, menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berpegang teguh pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat, serta sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan terus menjaga jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya. Oke. Kesimpulannya adalah untuk menghadapi era globalisasi saat ini, masyarakat memerlukan sebuah benteng yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari agar menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat, yang tidak mudah goyah oleh pengaruh arus globalisasi yang berkembang saat ini. Nilai Pancasila merupakan hal yang penting. Jika dilaksanakan dengan baik, maka akan menjaga keeksistensian bangsa Indonesia di negara lain. Dengan Pancasila diterapkan dalam kehidupan, maka generasi Z dapat menyaring pengaruh derasnya arus globalisasi. Baik, sekian presentasi penelitian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.